semua fokus itu mungkin aku tahu nongko dari sini menambah dupan Gusti akarya. Om. Niatin semua pangrupa fokus itu mungkin angko anggota orang pinangko dari sini menambah dumat Gusti akarya jagat. Sujud manembah ingsun marang ngarsani Gusti kang maha suci. Sembah bakti kula dumateng para leluhur kaula. Sembah bakti kula dumateng tiyang sepah kaula. Keluarga kula lan makhlukipun Gusti Allah kang awujud manungsa. Sembah bakti kula dumateng para makhlukipun Gusti Allah ingkang awujud saklintunipun manungsa. Om. Ong ulun basuki langgeng. Salam rahayu. Wilujeng enjing dumateng para sedulur. Sebelumnya para pini sepuh, sesepuh, aji sepuh, para pepunden yang saya hormati dan penuh kehormatan, semoga selalu berbahagia. Dan kepada semua sedulur-sedulur dari Warok Academy, ya, Warok Wengker Academy, saya ucapkan selalu berbahagia, sugih selawase. Nah, kali ini saya akan merangkan tentang ajaran Pikukuh Warok dari Warok Wengker Academy. Ajaran Pikukuh Warok ini saya rangkum dari berbagai literasi, dari berbagai cerita tutur tentang Warok Ponorogo, dan saya mengambil kesimpulan, ya. Jadi kalau ditanya benar dan tidaknya, tentunya saya sendiri, bagi saya pribadi ini adalah benar, tapi belum tentu bagi orang lain itu adalah kebenaran. Paling tidak saya bisa merangkum ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan cerita tutur serta berapa banyak lontar kronik Cina yang saya coba pelajari. Jadi bagaimana ajaran Pikukuh Warok itu ada di Tanah Wengker, sebuah ajaran asli dari Wengker, sebuah ajaran asli dari leluhur kita, yaitu Wengker atau sekarang jadi Ponorogo. Nah, ajaran Pikukuh Warok ini nanti akan saya sandingkan dengan ajaran dari Bhairawa Tantra yang coba saya pelajari kebenarannya, coba saya telusuri kebenarannya dan kaitannya dengan Warok yang ada di Ponorogo. Nah, Warok adalah gelar atau suatu titel yang disetarakan dengan resi, dengan begawan atau pandita, ya, yang berasal asli dari Tanah Wengker atau bumi Ponorogo saat ini. Warok ini berasal dari kata arok yang artinya petarung. Nah, arti dari bertarung ini adalah bertarung dalam rangka mengendalikan keakuan yang ada di dalam diri kita sendiri. Bertarung dengan sifat-sifat raksasa di dalam diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang memiliki kesadaran sejati atau manunggaling kaula marang Gusti. Nah, jadi bertarung ini lebih kepada mengendalikan, menundukkan, ya. Jadi bukan mematikan atau mengalahkan, tapi lebih menundukkan, mengendalikan, karena tidak mungkin sifat-sifat raksasa, sifat-sifat hawa nafsu yang jelek itu kita matikan atau kita bunuh, karena itu adalah kodrat dari Tuhan. Nah, maka tak heran nama Wengker
pada zamannya Eyang Bathara Katong nanti akan diubah menjadi nama Pramanaraga yang sekarang pengucapannya menjadi Ponorogo. Kata Ponorogo ini sebenarnya adalah ajaran Warok, ya, ajaran dari Warok yang didapat Eyang Bathara Katong ketika ngangsu kaweruh kepada Ki Ageng Kutu, ya, pada Ki Ageng Kutu atau Surya Alam, yaitu pujangga sastra, pujangga agama Buddha, tentunya adalah Buddha Tantrayana dari aliran Mahayana Bhairawa Tantra. Nah, jadi Pujangga Anomi adalah seorang tantris dari penganut Bhairawa Kalacakra. Nah, Ponorogo atau Pramonorogo itu adalah ajaran suci dari para warok terdahulu, yang artinya adalah prawono itu adalah mengerti, rogo itu adalah jiwa, diri sendiri. Jadi orang yang sudah mengerti dirinya sendiri, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu disebut juga dengan warok. Jadi makanya Ponorogo adalah itu ajaran yang paling utama adalah orang-orang Ponorogo itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya dan sudah mengalahkan keakuannya atau mengendalikan keakuannya. Nah, dalam setiap ajaran pasti ada pro dan kontra. Dalam artian pro dan kontra, maaf bukan pro dan kontra. Bahasa saya adalah jalur kanan dan jalur kiri. Di dalam artian bukan yang sesat atau jalur yang hitam atau jalur yang putih, itu enggak. Jadi saya sebut jalur kanan, jalur kiri ini adalah yang mana jalur kanan itu lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupannya, ya, warok itu ya. Terus kalau jalur kanan, jalur kiri itu sendiri menitik beratkan kepada nilai-nilai kanuraga atau supranatural. Jadi kalau spiritual itu adalah lebih ke pengembangan sumber daya diri dalam dirinya, pengetahuan tentang ketuhanan, atau kalau orang Jawa itu menyebutnya kasepuan. Nah, kalau yang dinamakan jalur kiri yaitu supranatural itu lebih ke kadigdayan, ya, kadigdayan, kekuatan fisik, ya, kekebalan, itu semua disebut dengan waroan. Nah, nanti ada warok dan waroan, itu jalur kanan dan jalur kiri. Jadi bukan negatif konotasinya. Nah, pada dasarnya adalah warok itu pada dasarnya warok itu manusia yang misuwur, ya, yang sudah menjadi manusia yang paripurna, ya, sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah mampu memelihara gemblak. Gemblak ini sebenarnya bukanlah tradisi yang memelihara seorang laki-laki yang dijadikan pengganti dari perempuan untuk memuaskan nafsunya. Kalau sekarang bilang LGBT atau homoseksual, itu sangat-sangat salah. Ya, itu terjadi pada zaman Belanda, yang mana gemblak ini dikonotasikan buruk karena warok itu adalah orang-orang yang pembangkang zaman Belanda, tidak mau tunduk sama Belanda, makanya namanya dijelekkan. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi gemblak itu adalah ajaran juga, ajaran dari warok, tapi bukan ngopeni laki-laki yang melambai, atau kalau sekarang bisa ngomong adalah banci. Nah, gemblak itu berasal dari kata digegem lan dibelak nih.
Digegem artinya itu adalah laku dari seorang warok yang sudah mampu menggenggam erat sebuah ajaran yang baik atau sifat-sifat yang terpuji, baik yang datang dalam diri sendiri maupun yang datang dari luar diri warok itu sendiri. Jadi benar-benar digenggam. Kalau datang dari diri sendiri adalah pribadi, kalau datang dari luar itu kebaikan orang lain itu diingat-ingat, dihormati, itu adalah bagian dari sifat-sifat baik yang datang dari luar. Nah, lalu dibelak nih, mampu ngeblak nih atau melepaskan dengan ikhlas. Melepaskan dengan ikhlas adalah melepaskan sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita, dalam diri seorang warok itu dilepaskan, lepas itu dibelak nih. Nah, dari dibelak nih inilah juga timbullah sifat aweweh atau suka memberi. Jadi seorang warok itu suka memberi karena timbul rasa yang mana namanya melepas dengan ikhlasnya ini tadi. Nah, dari gemblak inilah, digegem lan diblak inilah seorang warok itu bisa juga dicetak menjadi manusia yang mempunyai sikap jujur, adil, seneng meweweh, ya, terus mangasah mangising budi, malaning bumi, memasuh malaning bumi, memahayu-hayuning bawono. Itu cetakan dari diri warok karena dia sudah mampu mempunyai memelihara gemblak, digegem lan diblak. Nah, warok sebaiknya pada saat ini harus tetap memegang teguh yang namanya gemblak, digegem lan diblak nih. Tapi kita juga mampu harus beradaptasi dengan perubahan, ya, dengan perubahan, tetap memberikan wewarah, tetap memberikan aweweh, jujur, adil, tetap mengasah mengising budi, memasuh malaning bumi, tetap memahayu-hayuning bawono. Nah, jadi warok tidak terbawa zaman, tidak terbawa arus zaman. Tetap nilai-nilai leluhur yang ada pada diri warok itu harus tetap ada pada diri kita dan pada masyarakat tentunya. Dan warok juga dituntut untuk tetap menguasai ilmu kaweruh bab kasepuan maupun bab kadigdayan. Ya. Terus nanti tetap meniti jalan reh kamanungsan atau jalan kemanusiaan yang sejati, yaitu memanusiakan manusia, manungsane manungso. Nah, dan warok harus menjadi sumber ketentraman batin pada diri, keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat tentunya sebagai pelindung. Ya. Warok tidak didasarkan kepada turunan, ini dulu turunannya warok siapa, ini tidak. Tapi warok itu berdasarkan sikap diri dan sikap batinnya. Sikap diri adalah penuh dengan kaweruh dan suka memberikan wewarah. Dan sikap batinnya adalah rendah diri, memegang teguh nilai-nilai luhur, jujur, dan adil, mengerti mana yang baik dan mana yang benar. Itu adalah jiwa-jiwa luhur warok yang nanti tergabung dalam 3 falsafah, yaitu mengasah mengising budi, memasuh malaning bumi, memahayu-hayuning bawono. Nah, dalam ajaran Pikukuh Warok ini nanti kita akan mengenal yang namanya ritual Pancamakara atau Ma5. Nah, nanti di dalam perkembangannya diadopsi oleh Islam, agama Islam menjadi Molimo, yaitu madat, mendem, madon, maling, ya, ada 5. Itu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah,
Tapi dalam ritual Pancamakara ini adalah hal yang harus dipegang teguh, yang harus dilakukan oleh seorang warok, sebuah ritual religi, sebuah ritual yang meningkatkan spiritualitas. Ritual ini berdasarkan kalau bilang prasasti bukan, tetapi ketika kita melihat di daerah Sambit atau Bangsalan itu ada arca yang namanya Durga Mahakali atau Durga Mahesa Suramardini, yaitu yang mengalahkan Asura. Itu adalah saktinya dari Siwa. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya berkembangnya warok ini juga tak terlepas dari kembangan ajaran Bhairawa Tantra, ya, karena Durga Mahesasura itu juga termasuk dari Tantra Bhairawa yang menggabungkan antara Siwa dan Buddha itu, dan digabungkan dengan ajaran leluhur, yaitu ajaran leluhur yang asli dari ini adalah Kapitayan, ya, dimasukkan dalam diterjemahkan oleh Siwa Buddha menjadi Bhairawa Tantra. Nah, pada ritual Pancamakara ini nanti kalau sedulur semua pernah mendengar ceramah dari seorang kiai besar, ya, yaitu sebuah ritual yang dikonotasikan negatif. Sayangnya kiai ini tidak menerangkan makna yang sesungguhnya, arti yang sebenarnya tentang ritual Pancamakara ini. Jadi yang diterangkan adalah nilai-nilai negatifnya, jadi yang tersebar di masyarakat itu adalah hal-hal yang negatif. Di ritual Pancamakara ini ada yang pertama namanya Matsya. Ya, Matsya ini berarti adalah ikan. Jadi kalau negatifnya itu memakan ikan sebanyak-banyaknya. Nah, makna sesungguhnya adalah simbolisasi dari ritual Matsya atau ikan, persembahan ikan ini bermaksud adalah ajaran yang menyatakan bahwa kita berlaku harus seperti ikan yang menyelami sungai, berenang di dalam lautan kehidupan yang penuh gelombang, penuh lika-liku, yang sampai jauh, sampai samudra. Jangan menolak kehidupan atau meninggalkan duniawi. Itulah ikan. Kemanapun ikan berenang, dia tidak pernah meninggalkan air. Itu diartikan dalam sini adalah kehidupan. Tidak menolak hidupnya, bahwa hidupnya di air, ya, dan tidak meninggalkannya. Seorang warok sejati hendaknya menyelam dan berenang laksana ikan ke dalam samudra pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan dapat memberikan penerangan pikiran sesuai dengan makna warok yang sering memberi wewarah, ya, atau yang kebak dengan kaweruh. Itu adalah warok sesuai dengan ritual Matsya. Nah, yang kedua adalah Mamsa. Mamsa ini yang berarti daging. Pada pandangan negatif, daging itu dikonversikan menjadi daging manusia untuk dipersembahkan. Ketika cerita dari seorang kiai tadi, ada ritual di kuburan makan daging manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, itu sangat keliru. Jadi Bhairawa Tantra ini atau warok ini adalah yang kebak, welas asih, jujur adil, yang selalu melindungi, memberi ketentraman. Tidak mungkin akan mempersembahkan atau membunuh demi mencapai kesempurnaan. Itu warok, ya. Nah, apa sih maksud dari daging ini?
Daging ini adalah simbolisasi ya, untuk mendapatkan kesadaran tertinggi. Ya, selayaknya orang warok mengurangi makan daging atau bahkan tidak makan daging. Bukan berarti melarang, tapi bisa mengurangi makan daging atau tidak makan daging sama sekali, itu boleh. Nah, ini bermaksud adalah walaupun menyelam ke dalam keduniawian, tetaplah mengawasi dagingmu. Nah, apa itu? Diri kita sendiri, hati kita, ego kita. Mamsa ini merupakan persembahan sebagai simbol dari pembinaan dan pengendalian sifat hewani yang ada di dalam diri kita. Pengenalan diri sendiri dengan berbagai pertanyaan yang mesti dijawab. Seperti siapa diri ini, mau kemana, kapan, dan oleh siapa kita ini hidup. Ya. Mamsa ini sampai sekarang masih dilakukan, yaitu adalah penyembelihan pada saat kurban, pada saat kita itu ritual. Kalau di Bali itu ada mecaru, terus ada juga yang di mana di Bromo itu untuk kepala kerbau dibuang ke Bromo, terus di mana banyak lagi lah ritual-ritual menyembelih kambing, milih sapi, itu termasuk dalam ritual mamsa ini ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengendalian diri ya, pengendalian diri dan pembinaan. Jadi bukan disembelih, dimatikan, enggak, tapi adalah pembinaan dan pengendalian sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita ya. Karena manusia pasti dibekali dengan sifat-sifat hewani, termasuk mempertahankan diri itu sebenarnya juga sifat-sifat hewani ya. Yang ketiga adalah madya ya, atau mendem. Kalau sekarang tahunya mendem, atau minuman keras itu namanya kan mendem. Nah, itu dan namanya madya atau mada. Dalam bahasa Sanskerta berarti minum. Nah, minum maknanya adalah jangan pernah menyentuh minuman selain yang tercipta murni. Seperti apa? Air putih, air kelapa, itu adalah diciptakan murni. Nah, itu hendaknya seorang warok itu dilakukan hal seperti itu. Nah, kalau tahun berapa saya tidak tahu. Jadi di Ponorogo itu ada, kalau waktu reokan itu ada yang namanya minum-minuman keras. Konon itu terbawa oleh budaya dari luar Ponorogo. Nah, ya, dari budaya yang dari luar Ponorogo lama-lama masuk, banyak diikuti. Nah, kita kembali lagi bahwasanya madya atau mada ini adalah simbol untuk mencapai kesempurnaan jiwa atau yang disebut moksa ya. Bukan moksa mati hilang bersama raganya, tidak diketahui kuburannya, tiba-tiba hilang gitu. Bukan seperti itu. Nah, artinya adalah minumlah dan teguklah spiritualitas. Spiritualitas adalah sesuatu yang murni. Spiritualitas yang mencakup dengan yang meliputi ketuhanan. Nilai ketuhanan itu adalah spiritualitas. Walau hidup dalam materi, kita tetap minumlah spiritualitas hingga kita mabuk, terbebas dalam kemelekatan. Jadi kalau orang mabuk kan sudah lost, tidak memikirkan apapun, apa-apa wani, sudah hilang kepikirannya. Itu sebagai simbolisasi adalah meskipun kita hidup bergelimang harta, hidup dalam keduniawian, hidup dalam materi, tetapi kita terbebas dari kemelekatannya, kita terbebas dari kurungan materi itu. Nah,
Ini merupakan persembahan simbolisasi dari pengendalian segala kemabukan dalam diri. Mabuk harta, mabuk perempuan, mabuk jabatan, mabuk kemasyhuran, tahta harta. Itu adalah pengendalian dari segala kemabukan ini. Ini adalah persembahan simbolisasi. Kalau di Bali juga ada ketika persembahyangan, ada yang kecil itu di ini itu sebenarnya itu kan tua. Itu adalah simbolisasi ini dari pengendalian, yaitu segala kemabukan dalam diri. Nah, ini disebut mada atau madya. Nah, yang keempat adalah mudra. Dalam bahasa Sanskerta, mudra ini adalah tarian, ya, tarian mencapai klimaks. Sekarang banyak di keraton itu ada tari bedoyo. Jadi di Bali itu juga banyak tari-tarian yang mencapai klimaks sehingga terjadilah trans seperti itu ya. Atau juga mudra ini disebut adalah gerak simbolik. Ini dimaksudkan adalah seseorang warok harus mempunyai sikap. Ya. Sikap disimbolkan bisa dengan sikap tangan atau sikap jari. Sikap jari ya seperti ini. Ketika meditasi ya begini atau begini atau begini, begini. Ya. Yang paling tua itu ada di Gua Silomangleng, yaitu tentang mudra-mudra yang tua ya. Gua Silomangleng Kediri itu Dewi Kili Suci ya, itu ada sikap seperti ini ya, itu ada yang tangan terbuka, ada yang seperti ini. Nah, itu adalah sikap-sikap atau simbolis ya, yang mana artinya adalah yang mengkhususkan untuk mengarahkan pikiran dan energi pada Sang Hyang Widiwasa agar hadir dalam kuasa yang dahsyat atau disebut kesaktian untuk menghancurkan segala bentuk kekeruhan dan kekotoran dalam alam mikro maupun alam makro atau dalam diri sendiri maupun di lingkungan lebih luasnya di masyarakat. Atau kalau sekarang bisa dikatakan mudra ini adalah semacam ruatan, baik ruat desa, ruat diri, buat keluarga, itu termasuk dalam ritual mudra. Nah, jadi mudra ini akan membentuk sebuah peleburan antara Atma dan Brahma. Ya. Jadi kekeruhan dan kekotoran tadi itu dilebur, dijadikan satu, ya, disatukan dengan sempurna, kembali ke awalnya, titik nolnya, tidak ada sama sekali. Ya. Pada tingkatan ini terlepaslah derita dan suka atau disebut dengan mukti atau alam nirwana. Ya. Jadi kita tidak bisa membedakan derita dan suka. Itu adalah sesuatu yang sudah menyatu antara Atma dan Brahma. Kita sudah nyampe yang namanya mukti atau alam nirwana. Artinya adalah ketika kita suka, kita tidak terlalu suka, tidak terlalu bergembira, tidak terlalu mabuk dalam kegembiraan itu. Ketika kita menderita, kita tidak terlalu jatuh ke dalam penderitaan, tidak terlalu mabuk dalam penderitaan. Nah, itu disebut mukti atau alam nirwana. Nah, maituna dalam yang kelima itu adalah maituna, yang artinya adalah hubungan seksual, yang nanti pada kita ketahui dalam masyarakat ini adalah ritual yang negatif ya. Karena taunya dari berbagai sumber itu adalah negatif ya. Harus mencapai kesempurnaan, harus ritual mabuk, makan daging manusia, makan ikan, terus menari-nari di atas kuburan, di atas sambil telanjang, terus melakukan hubungan seksual pada ritual itu agar mencapai kesempurnaan atau moksa itu tadi. Itu adalah hal keliru. Nah, maituna inilah salah satunya
yang dikelirukan juga di warok, dijadikan negatifnya di situ, yaitu tidak boleh hubungan seksual dan harus pelampiasannya kepada seorang laki-laki. Adalah kelirunya luar biasa, bukan ya, sangat keliru. Nah, maituna ini adalah memang artinya adalah hubungan seksual. Nah, ini adalah sesuatu yang selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan sejati. Makanya ketika di candi kita tahu lingga dan yoni ini adalah hubungan seksual, adalah penyatuan antara feminim, ya, dan unsur apa ya namanya, yang laki-laki dan perempuan. Itu adalah unsur penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, maknanya adalah sesuatu yang selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan sejati. Artinya seorang warok harus mampu melakukan hubungan badan dengan ilmu pengetahuan sejati supaya mendapatkan kenikmatan spiritual. Puncak adalah menikmati kenikmatan spiritual yang menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran-pikiran kotor, ya, tenggelam kepada kehampaan atau nilai suwung, mencapai kebebasan pikiran. Jadi menyatukan atma dengan Brahma, ya. Makanya dalam maituna ini simbolnya adalah lingga yoni. Nah, nanti kalau panjenengan ke Candi Cetha, ke Candi Suko, itu akan ada, karena itu adalah tinggalan dari ajaran Bhairawa Tantra, ya, Bhairawa Tantra. Nah, itu dari situ kita tahu maituna ini adalah sebuah ajaran yang baik, ya, kita menyatukan unsur yang ada di dalam laki-laki dan di dalam perempuan, ya. Jadi unsur yang halus dengan unsur yang kasar, ya. Unsur feminim itu tadi dan unsur maskulin yang dimiliki laki-laki dijadikan satu. Nah, maka timbul ya namanya ratu. Itu adalah ratu, ini bisa laki-laki dan bisa perempuan, disebut ratu. Nah, itu penyatuan antara simbol feminim dan maskulin. Nah, ini warok ini juga sama, boleh saja melampiaskan hawa nafsunya, nafsu untuk ini ke perempuan istrinya tentunya, ya. Jadi bukan harus ngopeni gemblak biar mendapat kesempurnaan ilmunya. Tidak, itu sesuatu yang salah, sesuatu yang negatif, dan itu tidak benar adanya. Nah, puja pancamakara ini merupakan cara untuk menyampai tujuan akhir dari penekun pikukuh ajaran warok. Dengan kebenaran pengetahuan sehingga kebebasan dan kebahagiaan sejati dapat terwujud. Tujuan akhirnya itu tertuang dalam bahasa Sanskerta adalah moksartam jagadita ya ca itih dharma, yang artinya adalah tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jagadita itu adalah dunia, moksa itu adalah akhirat. Jadi moksa itu bahagia di akhirat. Itu adalah moksa, kebahagiaan di akhirat. Itu kebahagiaan di akhir hayatnya. Itu moksa. Jadi kebahagiaan spiritualitasnya. Terbebasnya diri dari kungkungan wadah, doktrin-doktrin, itu yang dinamakan moksa. Terbebas dari kemelekatan, itu adalah moksa. Kebahagiaan di akhirat adalah spiritualnya. Di dunia ini adalah wujud kita, jadi kebahagiaan wujud kita. Gemah ripah loh jinawi, itu termasuk jagadita atau kesejahteraan di dunia. Nah, melaksanakan ajaran pikukuh warok
akan menuntun pada tujuan yang sama dan juga sekaligus memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebebasan yang sempurna, kebebasan yang absolut, sehingga tercapailah purna mukti atau yang disebut dengan manunggaling kawula kelawan Gusti. Nah, itulah ajaran Pikuko Warok yang saya rangkum dari beberapa cerita yang bisa saya simpulkan. Simpulkan ya, menurut Warok Wengker Academy. Ya, berdasarkan literasi, berdasarkan pitutur-pitutur dari cerita-cerita dari para leluhur, dari kronik-kronik, bisa diambil simpulkan seperti itu. Makanya saya sandingkan dengan Bhairawa Tantra, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya Ki Ageng Kutu terus mungkin gurunya itu juga seorang penganut Bhairawa Tantra, karena Raja Kertabumi inilah juga salah satu penganut Bhairawa Tantra. Ya, Bhairawa Tantra. Maka di Candi Cetha, Candi Suko itu ada yang namanya sebuah candi itu yang tujuannya untuk meruat, untuk membersihkan. Berharap pada waktu itu Majapahit itu dibersihkan, dinolkan kembali, biar mencapai muksantam jagadaya iji dharma. Karena pada saat itu banyak terjadi pemberontakan di tubuh elit-elit Majapahit, juga banyak terjadi yang rebut kekuasaan, harta tata, sehingga rakyatnya menjadi kacau balau. Itu yang disebut dengan moksatam jagadaya iti dharma. Jadi ajaran inilah yang harus kita hidupkan kembali. Puja Pancamakara. Yang mana tadi yang pertama adalah Matsya, Mamsa, Madya, Mudra, dan Maituna. Itu adalah puja Pancamakara yang nanti diadopsi oleh Islam menjadi Molimo. Meskipun ini juga namanya Malima. Ya. Ada Mamsa, Maitana, Maitsya, ya. Terus Madya, Mudra, dan Maituna. Oke. Itu adalah ajaran Warok Ponorogo. Semoga sedulur Ponorogo, jiwa-jiwa Warok kita bangkitkan kembali. Warok bukanlah sebagai pelengkap dari Sendra Tari Reog Festival, tetapi Warok itu benar-benar ada, benar-benar berada di Ponorogo, benar-benar memberikan ajaran asli dari Ponorogo. Maka mari Warok kita hidupkan kembali, kita luruskan kembali ajaran yang dianggap tidak baik, kita luruskan kembali persepsi masyarakat tentang Warok. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ajaran Pikuko Warok Murdo. Untuk lebih lanjutnya bisa kontak saya, kita sharing, kita berbagi, biar nama Warok ini, ajaran Warok tetap tumbuh, tetap subur di bumi Warok, biar tidak hilang dan generasi selanjutnya tidak salah menangkap ajaran Warok itu sendiri, sehingga nantinya tidak ada yang meneruskan. Jika salah mereka menangkap, maka Warok itu hilang dan akan hanya menjadi pelengkap Sendra Tari Reog Festival. Sekian dari saya, terima kasih. Om Ulun Basuki Langgeng, salam rahayu, 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 semua makhluk berbahagia.